Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan ngaji kitab Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, kitab yang membahas tentang akhlak-akhlak dan juga adab-adab yang sangat kita perlukan, terutama bagi kita para remaja atau pemuda, yang mana ditulis oleh Sayyid Hafidh Hasan Al-Mas'udi rahimahullah. Beliau salah seorang ulama di Mesir. Sampai kita di pembahasan adabul muallim, halaman 7. Ya, monggo dibuka. Sebelum Assalamualaikum pun nangsal kau dereng amit. Sebelum kita baca, kemarin mungkin ono sing gak ngerti ya, ini gimana cara belajarnya, apa cuma kita dengarkan aja gitu ya. Nah ini saya beritahu beberapa kiat ketika kita belajar ngaji kitab kuning yang jembroan itu jenggotan. Silakan dilihat kitabnya. Kitab itu ada 3 unsur. Yang pertama, kitab itu sendiri, itu sing tulisannya gede-gede. Nah, itu namanya kitabnya, tulisan kitabnya. Nah, yang tulisan miring-miring ya, tulisan miring-miring itu artinya, tapi artinya perkata. Sama yang ngerti Quran perkata, terjemah perkata. Nah ini mirip, diterjemahkan perkata. Nah terus biasanya di akhir ada penjelasan yang kecil-kecil, bahasa Arab tapi yang kecil-kecil, yang kenceng, bukan yang miring ya, yang kenceng tapi kecil-kecil. Biasanya di akhir setiap bab. Nah itu penjelasan dengan bahasa Jawa, penjelasan secara umum. Jadi di sini ada kitabnya, kemudian ada penjelasan berkata, dan ada penjelasan secara umum. Ya, terjemah bebas ya, bahasa saya kini terjemah bebas. Ya. Mungkin terlihat sekilas tidak modern ya, tapi sekarang ini sebenarnya ngetren ya, terjemah berkata ya. Sebenarnya ngetren, dan itu sudah dilakukan oleh para sesepuh dari ulama-ulama kita. Mereka memaknai atau jembroi kalau bahasa pondoknya ya, jembroi kitab ya, jenggoti kitab. Kemudian yang kedua, cara kita belajar. Yang pertama, sampean ketika saya membaca yang besar atau isi kitab ya, misalkan itu adabul muallim, itu kan besar ya, kemudian al muallimu dan seterusnya. Nah ketika saya membaca itu mesti saya baca bawahnya. Nah itu nanti sampean garisi, cek ngerti, iki terjemahannya iki terjemahannya iki ya, paham ya? Ini terjemahannya ini terjemahannya itu. Itu supaya kita paham. Nanti kalau di rumah, nih sinau mana, iku eling, oh iki terjemahannya ini sore iki terjemahannya ini sore iki. Nah seperti itu. Nah kemudian mungkin ada yang ketiga, mungkin nanti ada bahasa Jawa yang kita jarang dengar, gak tahu digawe pisan ya. Misalkan dropun atau mertelaake. Itu mungkin kita gak pernah dengar ya, mertelaake atau dropun atau setuhuni. Itu kan gak tahu krungu apa setuhuni. Gak pernah kita pakai dalam berbahasa keseharian ya. Nanti saya terjemahkan sampean kayak asli bahasa Indonesia nih ya. Atau misalkan bahasa Arabnya atau kitabnya langsung saya terjemahkan seperti itu. Cik gak bingung ya. Baik, kita mulai, silakan dilihat ada halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, wasdawus apa penulis kitab ini, sudah berkata penulis kitab ini. Beliau mengatakan di situ adabul muallimi, nerangake tata kramane mulang. Ya, nerangake tata kramane mulang. Jadi ini penjelasan tentang adab-adab atau akhlak-akhlak seorang guru. Nih sampean besok-besok ya, siapa ngerti kate dadi guru, kate dadi pengajar, ya, kiai,
ya, dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada adab-adab yang harus kita pelajari. Beliau mengatakan al-muallimu utawi wong kang mulang iku dalilut tilmizi nuduhake murid. Nuduh itu memberitahu, ya. Memberitahu, ya. Nuduhake murid. Ila ma marang barang, marang barang yakunu bihi kang tinemu kelawan ma. Tinemu itu yang ada gitu ya. Tinemu itu ada. Yakunu artinya ada. Kang tinemu kelawan ma. Kamaluhu opo kasampurnane ma. Minal ulumi bayane piro-piro ilmu. Kemudian baliknya wal ma'arifi lan piro-piro kaweruh. Kaweruh itu pengetahuan gitu ya. Saya terjemahkan secara bahasa Indonesia ya. Jadi al-muallimu, guru itu adalah orang yang menunjukkan bagi muridnya. Ya. Guru adalah orang yang menunjukkan bagi muridnya. Kalau muridnya bingung, guru wajib menunjukkan, ya, mengarahkan, ya. Mengarahkan terhadap apa? Ila ma yakunu bihi kamaluhu. Terhadap suatu hal yang sempurna dari ilmu dan pengetahuan yang guru tersebut miliki. Jadi sebaik mungkin seorang guru harus bisa memberikan yang terbaik bagi muridnya. Ojo sampai nduk ilmu sampai si mendewe. Nduk ilmu sama ditakoki ngomong gak roh ya, misalkan gitu. Atau jangan sampai kita nduk ilmu ya, ditakoki atau dikongkon ngewangi takoki wani piro misalkan gitu. Ya jangan sampai ya. Sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik bagi orang yang kita ajari ya. Karena itu bisa menjadi pahala bagi kita. Ya, sapa roh iku dadi sebab sampean mlebu swarga. Ya, kita kan nggak tahu ya. Bahkan seorang pezina saja bisa masuk surga karena ngasih makan, ngasih minum seekor anjing. Ya. Apalagi ini suatu hal yang besar, sampean apa ya? Memberikan tahu, ya, memberikan tahu terhadap perkara yang baik. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, fayashtaritu mongko disyaratake, ya. Maka disyaratkan ya, maka disyaratake ayyakuna apa yento ana sapa muallim min zawi al awsafi iku setengah saking wong kang duweni sifat-sifat al mahmudati kang dipuji. Ya. Jadi disyaratkan seorang yang mengajarkan orang lain harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ya. Kemudian mengapa beliau melanjutkan li'anna kronos setuhuni itu sebenarnya, ya, sesungguhnya gitu ya. Setuhuni itu sebenarnya. Ruhatil midhi, ruhi murid. Ya. Ruhi murid, ya. Roh itu bahasa kerennya apa ya? Spirit gitu ya. Atau soul apa bahasa Inggris ya, saya paham ya. Jadi ruh atau spiritnya seorang murid itu iku dha'ifatun apes itu lemah ya, apes binisbati lamun dibandingake ila ruhihi marang ruhi muallim. Jadi kalau dibandingkan jiwa yang dimiliki murid itu lebih lemah daripada jiwa yang dimiliki oleh seorang guru. Ya. Makanya terkadang guru itu
bisa jadi suatu motivasi tersendiri bagi murid. Sampeyan kadang delok guru, delok tok iku kadang stres hilang gitu ya. Galau hilang, atau semangat yang wis hilang bangkit lagi. Ya. Bangkit lagi. Banyak yang seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, faida mongko tatkalane itu ketika ya. Tatkalane faida mongko tatkalane ittasofa persifatan itu memiliki sifat. Persifatan memiliki sifat. Al muallimu sapa wong kang mulang di ausofil kamali kelawan sifat-sifat sempurna kana mongko ono atilmidu sapa murid al muwaffaqu kang diwelasi taulas ya diwelasi kadzalika iku kaya mengkono mang ya. Jadi kalau misalkan seorang guru itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, maka murid juga nantinya bisa untuk meniru gurunya dalam mengikuti sifat tersebut. Ya. Makanya dalam pepatah Jawa itu kan mengatakan ya, guru di kukulan ditiru, guru itu diturut ya dan ditiru apapun tindak tanduknya. Nah, maka hendaknya seorang guru harus memiliki sifat yang bisa dicontoh. Jangan sampai misalkan sampean ya dadi guru atau dadi orang yang mengajar orang lain terus sampean terlihat di depan orang tersebut punya sifat yang tidak patut untuk dicontoh. Jangan sampai. Kenapa? Karena pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya. Sampai guru ini kayak apa, muridnya ya gak ada kayak iku. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Ya. Nah, maka hendaknya seperti itu ya. Ini jadi syaratnya tadi, syarat seorang guru harus punya sifat yang baik atau terpuji ya. Kemudian bawahnya yang apa namanya tulisan penjelasan bebasnya sampean maca dhewe ya. Kemudian beliau melanjutkan fa'adzin mongko dumadaan. Fa'adzin mongko dumadaan itu kalau begitu gitu ya. Ya, kalau begitu. Fa'adzin ya, artinya kalau begitu mongko dumadaan la budda ora kena ora. Ora kena ora itu ora kena ora. Ora kena ora itu harus. Ya, la budda itu harus. Ora kena ora. An yakuna ing yen to ana sapa muallim iku taqiyan wong kang takwa. Ya, maka wajib bagi seorang guru harus memiliki sifat takwa. Ya. Kemudian sifat kedua mutawadhi'an kang andap asor. Andap asor itu tawadhu ya. Tawadhu andap asor. Mutawadhi'an ya, artinya tawadhu. Kemudian sifat yang ketiga layyinal janibi kang lemes lambungi. Ini peribahasa atau perumpamaan. Layyin itu lemes, janib itu lambung. Janib itu ini. Ini kalau bahasa Arab itu janib ya, janib itu pinggir-pinggir ini. Maksudnya apa? Sing iso ngrangkul. Ya, gitu ya. Layyinul janib itu sing iso ngrangkul gitu. Jangan sampean pasang sikut nanggone murite ya, tapi pasang rangkul ya, rangkulan terhadap muridnya. Itu layyinul janib, layyinul janib. Ya. Lembut gitu ya. Rangkulannya lembut. Ini tadi 3 sifat ya, 3 sifat yang harus dimiliki. Ya. Bertakwa, tawadhu, kemudian ngerangkul
Ya, gitu. Supaya apa? Halaman 9. Litamila dropun. Nah, dropun ini apa dropun? Gak paham ya. Dropun itu supaya. Litamila dropun yento condong. Al-qulubu apa piro-piro ati. Al-qulubu apa piro-piro ati ilaihi marang muallim. Fatastafidu mongko dadi mantep apa qulub minhu saking muallim, ya, supaya hati ini condong, ya, condong kepada gurunya. Kalau gurunya punya sifat yang 3 tadi, supaya apa? Supaya kita bisa mantep dalam mengambil ilmu, ya. Kadang kan kalau kita misalkan nang kono misalkan ono ngaji atau apa gitu kan, terus sampean datang terus ndelok lho, gurunya kok kayak gini, ndelok tok, itu sudah, kita ketika mau ambil ilmu sudah ragu, ya, sudah ragu seperti itu. Nah, makanya seorang guru harus memiliki akhlak-akhlak yang baik, ya. Kemudian wa ayyakuna lan yento ono sapa muallim iku haliman aris. Aris itu lembut, ya, halim itu lembut, haliman itu lembut. Wakuron tur sopan. Nah, jadi lembut dan sopan, itu salah satu ciri yang baik bagi seorang guru. Ya. Kalau kita lihat para ulama-ulama yang sudah sepuh itu, ya, kiai-kiai yang sudah sepuh itu biasanya mereka masya Allah ya, sopan gitu, nih. Kemudian juga lembut orangnya. Nah, kemudian liu ketada dropun yento dianut bihi sopo muallim, supaya bisa ditiru sama muridnya. Jadi ini tambahan sifat, ya, sifat lembut dan sifat sopan, ya. Jadi ada 5 total sifat yang hendaknya dimiliki seorang guru. Kemudian beliau melanjutkan, wa an yakuna lan yanto ono sapa muallim iku dza rahmatin anduweni welas, punya rasa kasih sayang, ya, rahmah. Litalamidhi marang piro-piro murite, ya, terhadap murid-muridnya. Saqiqon terulas dan juga punya rasa kasih sayang juga. Alaihim ing atase murid. Ya. Mengapa demikian? Nah, ini alasannya. Kalau ada li itu biasanya kalau di sini tadi, ya, menunjukkan alasan kenapa kok harus punya sifat ini, supaya muridnya seperti ini. Kenapa harus punya sifat ini? Nah, itu tadi yang li, ya. Ini juga kenapa kok harus punya sifat kasih sayang? Lita'zuma dropon yento nganggep agung, rubbatuhum opo demene murid, supaya rasa cintanya murid juga semakin besar terhadap gurunya. Bisa kita bayangkan nih, murid sama guru musuhan, ya, sudah tidak seperti guru dan murid, ya. Makanya hendaknya seorang guru harus punya rasa kasih sayang terhadap muridnya, supaya muridnya juga bertambah cinta. Kemudian fima ing dalam barang yulqihi kang nguncalake ilaihim ing ma, ya. Maksudnya apa? Supaya murid tadi itu juga merasa rasa apa, ya, keinginannya terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya itu besar, ya, kangen gitu ya sama pelajaran-pelajarannya, ya.
Mungkin nek nang sekolahan kita pernah menjumpai guru yang seperti itu ya. Apa istilahnya itu? Care gitu ya, care. Oh, bahasanya arek-arek nopo, care gitu ya sama muridnya. Terus sayang gitu sama muridnya. Lah, murid-murid ini pelajarannya mesti membuka kabeh. Tapi bisa kita bayangkan ono guru killer. Ya wis alasan ke kamar mandi nang ya wis gak mlebu dan lain sebagainya, macam-macam. Ya. Makanya guru harus seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, guru juga harus memiliki sifat selanjutnya. Waan yansohahum lan yento aweh nasihat sapa muallim ing murid. Juga hendaknya seorang guru harus menasihati muridnya. Ya. Wa yu'attibahum lan mulang adab sapa muallim ing murid. Guru juga harus wajib mengajarkan adab terhadap muridnya. Ya. Mengajarkan akhlak terhadap muridnya. Karena apa? Karena bahaya kalau kita hanya punya ilmu tanpa diiringi dengan akhlak yang baik, gitu ya. Bahaya. Kalau kita punya ilmu tanpa diiringi dengan akhlak yang baik, adab yang baik. Makanya wajib mengajarkan adab terhadap orang kita ajarkan. Halaman 9, Mas. Halaman 9 baris ke-4. Lagi Mas, masuk ya Mas, masuk. Halaman 9 ya. Kemudian fayahsunu mongko dadi bagus takdibuhum apa budi pekertine murid ya. Sehingga murid tadi punya adab yang baik setelah diajari oleh gurunya. Kemudian seorang guru juga punya kewajiban lain ya. Yaitu Dewi Anda. Iya. Seorang guru punya kewajiban lain. Allah yukallifahum ing yento ora maksa sapa muallim. Iya lan murid. Seorang maksa sapa muallim ing murid. Minal ma'ani saking ngertine, minal ma'ani ma saking ngertine barang. Tak suruh kang cekak anhu saking ma idrakatuhum apa penemune murid. Penemu itu kemampuan atau daya serap seorang murid. Jadi seorang guru jangan sampai memberikan suatu materi terhadap muridnya yang mana muridnya tidak bisa menyerap materi tersebut. Makso ya. Jadi dipaksa murid isok mangan 2 sendok, iki digaono 5 sendok ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi berikan sesuai porsinya ya. Berikan sesuai porsinya ya. Ketika kita menjadi guru misalkan ya, ojo dipaksa murid terkadang daya serapnya berbeda. Ada yang bagus gitu ya, cepat nangkep, ada yang mungkin lama. Nah, itu harus sampai berikan porsinya masing-masing. Ya, berikan porsinya masing-masing. Jangan dipaksakan. Misalnya jangan digebiah-uyah pada asini ya. Jangan disamaratakan ya. Jangan disamaratakan. Ya, kemudian halaman 10. Nah, sekarang penulis membahas atau membahas tentang adab-adab seorang yang belajar. Kalau tadi seorang yang mengajarkan ilmu, sekarang orang yang belajar ilmu. Ya, ilmu saya apa saja, itu kan sampai nang sekolah, sampai nang pondok, sampai nang kampus. Nah, hendaknya menerapkan adab-adab yang sudah dipelajari. Kalau musannif beliau mengatakan adabul muta'allimi nerangake tata kramane belajar. Nah, menerangkan tata krama dalam belajar. Jadi tata krama bukan hanya sampai pas mendayoh bertamu ya dolin ya enggak. Sampai belajar juga ada tata krama ketika di kelas gitu kan, di
di ruangan, di kampus dan lain sebagainya harus ada tata keramanya. Nah ini yang sedikit sudah mulai punah ya, sudah mulai punah dari para mahasiswa atau siswa-siswa gitu ya. Mentang-mentang nggak belajar nang pondok, adab-adabnya lupa seperti itu. Nah, beliau mengatakan lil muta'allimi iku tetep kedua wong kang ngaji, maksudnya bagi orang yang belajar, adabun utawi piro-piro adab fi nafsihi ing dalem awake muta'allim. Seorang murid harus punya adab-adab yang ada dalam dirinya. Wa adabun lan tata krama ma'a ustadzihi ing dalam sertane gurune muta'allim. Juga punya adab terhadap gurunya, terhadap dirinya punya adab, terhadap gurunya punya adab. Kemudian wa adabun lan tata krama ma'a ikhwanihi ing dalam sertane koncone muta'allim. Juga punya adab terhadap teman-temannya atau saudaranya. Kemudian beliau melanjutkan, amma onopun utawi ya adabu adabe muta'allim fi nafsihi ing dalem awak dhewe muta'allim. Mongko iku fakatsiratun akeh ya, maka itu banyak sekali ya adab-adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Minha iku tetep setengah saking adab iku tarkul ujabi, tinggal gawok-gawokake awake. Gawok itu sombong, menyombongkan diri ya. Hendaknya tidak boleh menyombongkan diri atas dirinya. Ya, tetap harus merasa rendah gitu ya. Tetap harus merasa rendah. Wa minha lan iku setengah saking adab at-tawadhu'u utawi andap asor. Andap asor tadi apa? Adab tawadhu ya. Juga punya sifat tawadhu ya, rendah diri. Wasidku lan temen liyakuna dropun ono sapa muta'allim. Dropun itu supaya ya, supaya ada di dalam diri muta'allim itu iku mahbuban dan demeni gurune ya, supaya dicintai oleh gurunya. Mautsuqan tur ikuti percaya bihi sapa muta'allim. Supaya dicintai gurunya dan dipercaya oleh gurunya. Wa minha lan iku setengah saking adab an yakuna utawi yen to ana sapa muta'allim iku waquron anteng fi misyatihi ing dalem lakune muta'allim ya. Tindak tanduknya itu tenang gitu ya. Tindak tanduknya tenang, gak kukuh ya. Tidak tergesa-gesa gitu dalam tindak tanduknya atau perilakunya ya, tenang gitu. Ghaddon tur ngoromake tarafihi ing pandangane muta'allim anin nadhari saking ningali ilal muharramati marang piro-piro perkara haram. Nah, juga hendaknya seorang murid itu
Orang yang belajar harus menjaga pandangannya dari hal yang diharamkan oleh Allah SWT, ya. Apa yang diharamkan dalam pandangan? Banyak ya. Banyak, termasuk baik itu di dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya lebih banyak ya. Makanya harus hati-hati gitu ya. Kalau bisa gunakan internet positif dalam HP sampean gitu ya. Sekarang kan sudah banyak seperti itu. Kemudian wa an yakuna lan yento ana sapa muta'allim iku aminan den percaya alama ing atase barang utiyahu kang diparingake ing muta'allim, bisa dipercaya gitu ya. Minal ilmi bayani ilmu. Jadi barang tersebut tidak harus berupa barang HP, buku, tas dan sebagainya, tapi ilmu ya. Bisa dipercaya ya. Makanya seorang itu selain amanah dalam hal barang yang terlihat, juga amanah dalam hal barang yang tidak terlihat. Dititipi omongan, dititipi ilmu ya. Kalau kita dalam dunia tulis menulis gitu kan, ada namanya plagiat misalkan gitu. Samaan harus ilmiah kalau ketika menyampaikan sesuatu atau menulis tentang sesuatu. Gak boleh sampean nyomot ya, kopas sana sini kemudian sampean dilihat tulisan sampean tanpa menyertakan referensi. Nah, itu sama saja sampean tidak amanah dalam ilmu ya, atau sering disebut dengan amanah ilmiah ya. Jadi harus amanah dalam ilmu. Fala yajibu mongko ora kena nekani ya sapa muta'allim bi ghairi ma ya'rifu kelawan sakliyane barang kang ngerteni sapa muta'allim ing ma ya. Maka hendaknya janganlah kita atau seorang muta'allim, orang yang belajar itu seolah-olah mengetahui semua hal ya. Ini gak ngerti ya ngomong gak ngerti ya. Itu merupakan suatu adab ya. Para ulama kita itu sering mengajarkan kalau misalkan ketika mereka ditanya, mereka mengatakan apa? Allah a'lam, nggak tahu jawabannya gitu. Itu bukan suatu aib, tapi itu suatu adab seorang yang belajar gitu. Kemudian selanjutnya halaman 11. Tulisan yang kecil-kecil dilewati saja ya, yang penjelasan atau penjelasan bebas ya dilewati, langsung ke bukunya. Wa amma lan ono pun ada buhu utawi tata kramane murid ma'a ustadzihi ing dalam sertane gurune murid. Ya. Sekarang adab terhadap gurunya. Faminha mongko iku setengah saking adab. Ya. An ya'taqida iku yento nekatake. Ya. Atau meyakini, nekatake itu meyakini ya. Anna fadlahu ing setuhune kautamane guru iku akbaru luwih gede min fadli walidayhi timbang kautamane wong tuwa lorone ing atase muta'alim ya. Guru itu punya jasa yang lebih besar terhadap kita ya. Kalau misalkan orang tuanya sendiri tidak mampu untuk mendidiknya, tentu guru punya jasa. Nih, misalkan wong tua sampean guru atau ya seperti itu, kemudian sampean diajari. Nah, wong tua sampean duwe keutamaan double. Dia juga sebagai orang tua, juga sebagai guru sampean. Tapi misalkan wong tua nih gak iso ngajari, wis kon tak sekolahno ae. Ya, aku gak iso ngajari tak sekolahno. Nah, guru sampean punya andil yang besar ya terhadap sampean. Kenapa? Karena dia yang mengajari sampean mulai dari A sampai Z, alif sampai ya, ya dan sebagainya. Makanya guru bisa kedudukannya lebih tinggi dari orang tua karena guru yang mengajari hal-hal yang akan menjadi hal penting bagi kehidupan selanjutnya bagi murid tersebut. Ya, alaihi ngatasi muta'alim. Kemudian li'annahu karena setuhune guru
iku yurabbi andidik sapa guru ruhahu ing ruhe muta'allim. Ya. Karena guru sampean itu yang mendidik jiwa sampean. Ya, mendidik jiwa sampean. Ini sampean misalkan yang mendidik ilmu-ilmu umum, misalkan matematika, fisika, les-lesan saya sak bajek ya, macam-macam carane, ono sing online, offline, sebagainya ya. Tapi yang penting juga jangan dilupakan adalah orang yang mendidik jiwa sampean ya, mendidik jiwa sampean, bukan hanya pengetahuan umum saja, tapi yang mendidik jiwa sampean. Kemudian halaman 13 ayat 12 ya. Wa minha lan iku setengah saking adabe muta'alim al-khudu'u utawi andp-ndp. Andp-ndp itu apa? Andp-ndp itu khudu ya. Jadi merasa rendah gitu ya, atau merepet terus terhadap gurunya. Amamahu ing dalem ngarepe guru. Ndp-ndp ngarepe guru ya. Rendah gitu. Kalau sampean misalkan lihat di pondok-pondok gitu kan, itu sampean lihat arek jupuk sandali guru ini terus dipasang nasi kilia ini, itu sudah biasa. Tapi ini nang kampus sampean delok kayak ngono, disorak wong sak kampus ya. Ya. Jadi itu hilang gitu ya, di dunia akademisi ya. Padahal ini sangat penting ya, bukan hanya di pondok. Wal julusu lan lungguh fitar si ing dalam pamulangani muta'alim bil adabi kelawan tata krama wa husnul isgha'i lan baguse ningkelengake. Isgha itu mendengarkan ya, mendengarkan. Isgha itu mendengarkan. Ila ma yaqulu marang barang kang ngucap sapa guru ing ma ya, memperhatikan apa yang disampaikan dengan gurunya. Ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan adab-adab murid yang lainnya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacannya